Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Didion Supriyono SEMM, Wali Kota Tegal. Anda sedang mendengarkan 94 Sebayu FM Kota Tegal. Musiknya asik, informasinya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita ikuti Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal. 94 Sebayu FM, Sapa Kota Tegal kembali menyapa Anda pada pagi hari ini 2 Mei 2023. Dan seperti biasanya kita akan menghubungi seorang narasumber ya. Ini untuk membahas tema yang sedang hit, sedang viral dan yang sedang diperbincangkan. Pada tanggal 1 Mei kita memperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Begitu juga 1 Mei 2023 kemarin kita sudah merayakannya, May Day. Dan kesempatan baik pagi hari ini saya akan mencoba menghubungi Bapak Ariswanto. Beliau adalah Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Tengah. Ini kita akan ngobrol tentang nelayan, tentang kesejahteraan dan juga keselamatan atau kesehatan kerjanya. Beliau kabarnya sedang dalam perjalanan, tapi menyempatkan diri juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi Pak Aris. Sehat Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, ini bersama saya Niki Pak, dan terima kasih dulu saya ucapkan Pak Aris walaupun di dalam perjalanan tapi menyempatkan untuk mengangkat telepon dari Sebayu untuk ngobrol sebentar di Sapa Kota Tegal. Pak Ariswanto mau kemana? Ya, terima kasih kembali. Mohon maaf belum sempat hadir ke Sebayu. Iya. Mau kegiatan di Jakarta. Oh, sedang perjalanan ke Jakarta. Baik Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut juga, silakan Pak Aris boleh menyapa pendengar Sebayu yang saat ini mendengarkan kita juga live di YouTube-nya Sebayu 94 FM Kota Tegal. Monggo Pak Aris. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera semua pendengar Sebayu FM di Kota Tegal. Ya, Pak Aris, kita ngobrol sesuai dengan tema Hari Buruh Internasional yang sudah diperingati kemarin. Ini kan mengangkat tema tentang keselamatan dan kesehatan kerja sedunia. Tapi Pak Aris ini kan sebagai Ketua DPD HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Tengah. Kalau menurut Pak Aris sendiri nih Pak, apakah nelayan ini sudah terjamin keselamatan dan kesehatan kerjanya Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus, sangat inspiratif. Izin saya menyampaikan bahwasanya terkait dengan peringatan Hari Buruh, tentu ini sebagai bentuk penghargaan kepada teman-teman kita buruh di dunia maupun di Indonesia khususnya. Khusus lagi untuk nelayan sendiri, kami sampaikan bahwasanya teman-teman ABK untuk nelayan sudah kami daftarkan sebagai asuransi ketenaga kerjaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke. Iya. Dengan didaftarkannya di asuransi itu berarti sebagai salah satu upaya ya Pak, usaha biar mereka keselamatan juga kesehatan kerjanya terjamin begitu ya Pak ya? Baik, karena nelayan berbasis resiko tentu suatu hal dan kewajiban memberikan perlindungan kepada nelayan sesuai dengan undang-undang dan aturan ini wajib hukumnya. Jadi kita untuk memberdayakan dan memberikan perlindungan tentu dengan memfasilitasi mereka dalam bekerja
dengan mengikut sertakan asuransi ketenagakerjaan, begitu Mbak. Oke, iya Pak Riz, ini kan kalau tanggal 1 Mei atau Mei Day biasanya buruh boleh menyampaikan aspirasinya. Nah, kalau nelayan, terutama di Kota Tegal Pak, adakah bisa dibilang keluhan mereka itu biasanya apa saja Pak? Terkait pekerjaannya sebagai nelayan. Ya, kalau buruh 1 tahun sekali, kalau nelayan hampir setiap hari demo, Pak. Hampir setiap hari, baik. Ya. Setiap waktu, kalau ada terkait dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada nelayan, tentu itu akan berdampak kepada bagaimana kesetaraan buruh berbagi hasil dengan pelaku usaha, karena aturan yang saat ini kami rasakan terkait dengan kenaikan PNBP, terkait dengan sanksi denda administrasi yang mencapai 1000%, tentu bagaimana kemudian nelayan yang berbasis resiko melaut dengan cara berburu, belum tentu ada hasil, namun negara sudah minta 10% PNBP. Nah, kalau kita nggak hasil, tentu kita dengan adanya aturan sekarang melanggar dan terancam sanksi denda 1000%, bahkan sampai dengan sanksi badan kurungan, ya bukan karena tuntutan perut. Jadi kalau pengen melanggar, nah konsekuensinya apa? Tadi nelayan kena sanksi denda 1000%, hasilnya disetorkan negara, kami tidak dapat apa-apa, begitu. Iya, jadi masih banyak hal yang dikeluhkan oleh nelayan ya Pak ya. Nah, HNSI sendiri Pak, ini sebagai wadah himpunan nelayan seluruh Indonesia, perannya seperti apa Pak untuk melindungi atau menjembatani ini? Iya, tentu peran asosiasi nelayan di Indonesia dalam hari ini, himpunan nelayan seluruh Indonesia mengawal pendampingan nelayan dan mengawal kebijakan-kebijakan yang tadi saya sampaikan, agar bagaimana kemudian kebijakan yang berlaku tentunya harapannya untuk mendorong dan mensejahterakan nelayan, bukannya sebaliknya. Ya kan, untuk menindas nelayan, begitu Mbak. Betul. Ya, kalau kita melihat sendiri di Kota Tegal hampir mayoritas Pak penduduknya atau warganya adalah berprofesi sebagai nelayan karena kita warga pesisir begitu. Kalau Pak Riz sendiri melihat kondisi nelayan di Kota Tegal sendiri, apakah sudah bisa dibilang sejahtera? Ya, sejahtera atau bukan tergantung dan tolak ukurnya yang mana ini. Karena sejahtera yang kami butuhkan itu manakala kami sudah maju, jangan kemudian kami disuruh istilahnya yang sudah maju malah disuruh menjadi nelayan kecil kembali. Harusnya yang kecil didorong untuk lebih maju, yang maju dikembangkan untuk menjadi besar, begitu Mbak. Oke. Ya, memang untuk melihat sejahtera atau tidak memang tolak ukurnya berbeda-beda ya Pak ya. Iya. Tapi kalau sebagai Ketua DPD HNSI, bahkan ini Jawa Tengah, kita tadi ngobrol tentang nelayan di Kota Tegal. Kalau di Jawa Tengah sendiri, Pak? Iya, di Jawa Tengah itu dalam catatan kami ada hampir kurang lebih 158.000 yang berprofesi sebagai nelayan dari berbagai macam ukuran, tradisional, menengah, dan sampai besar. Tentu ini sangat bergantung kepada bagaimana kemudian kebutuhan BBM. Pemerintah sekarang ini belum bisa berbuat banyak terkait dengan kenaikan harga BBM, karena nelayan 80% itu melaut menggunakan BBM. Kalau BBM-nya mahal, tentu bahan-bahan yang dibawa untuk melaut tentu perbekalannya naik, tapi harga ikannya justru tidak ada perubahan dan cenderung menurun. Ini sangat menentukan bagaimana kemudian nelayan bisa sejahtera atau tidaknya, karena kami masih memakai sistem bagi hasil, begitu. Oke. Iya, jadi ini kita juga membicarakan saudara-saudara kita yang memang berprofesinya nelayan tapi buruh nelayan ya Pak ya, bukan nelayan yang misalnya punya kapal itu udah jangan ditanya ya Pak.
tetap ditanya toh Mbak. Karena kan saling keterkaitan. Kalau buruh ataupun ABK sendiri nggak ada armada nelayan mau kerja apa? Oke. Itu sudah kapalnya. Iya betul. Ini yang sedang diperbincangan di masyarakat ini tentang aturan-aturan tadi Pak yang sudah Pak Aris sampaikan untuk istilahnya apa ya, meredam gejolak yang ada di rekan-rekan nelayan. Ini apa yang sudah dilakukan oleh HNSI di Kota Tegal? Ya, yang pertama tentu sebagai asosiasi kita menampung apa yang menjadi permasalahan di lapangan. Ya, karena ini keterkaitan dengan laut, ya negara bolehlah mengatur karena memang kita bernegara ya harus bernegara dengan aturan, tapi aturan dibuat yang bagaimana kalau kemudian kami tidak bisa bekerja, itu cari solusi dengan cara berdialog. Kalau dengan berdialog kami sifatnya pasif, dari pemerintah sendiri hanya mendengar tapi tidak bisa mengimplementasikan bagaimana kemudian aturan itu mudah kami kerjakan atau kami diberlakukan biar bagaimana kita bisa kerja, ya kami akan menerima. Tapi kalau aturan sendiri tidak bisa ataupun tidak bisa membuat kami bekerja, ya tentu kami akan menyampaikan kepada pemerintah. Yang pertama tentu kami prioritaskan dengan cara bagaimana kita bisa berdialog. Kalau berdialog kita nggak ada solusi, akhirnya kita turun lapangan, membuka parlemen di lapangan. Oke. Jadi tetap diusahakan untuk berdialog, pastinya sebagai asosiasi menampung juga aspirasi yang ada di bawah ya Pak ya, karena tidak semuanya masyarakat ini bisa menyampaikan ke pemerintah dan bagaimana caranya. Baik, iya Pak Arismanto, sebelum kita tutup obrolan kita pada pagi hari ini, karena memang jatah waktunya hanya 15 menit Pak, ini mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Aris untuk para nelayan yang ada di Kota Tegal khususnya ini dan sekitarnya yang sedang mendengarkan Sebayu, biar tetap semangat Pak. Baik, izin bagi kami buruh adalah satu di antara elemen penting dalam pembangunan bangsa, begitu Mbak. Jadi kami hargai, kami apresiasi dengan 1 Mei sebagai diperingati sebagai Hari Buruh. Semoga teman-teman buruh kita ke depan semakin sejahtera, semakin terjamin sosialnya oleh negara, begitu Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas informasinya Pak Aris. Mudah-mudahan perjalanannya sampai dengan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru saja kita menghubungi Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Tengah, dan betul sekali yang disampaikan oleh Pak Aris tadi, buruh adalah elemen penting dalam bernegara dan mudah-mudahan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerjanya juga terjamin. Niki pamit dari Sapa Kota Tegal. Let's go. This is your radio, your station. Terima kasih, Anda baru saja mengikuti Sapa Kota Tegal. Anda bisa menyimak semua siaran tunda Sapa Pagi Kota Tegal di media sosial Sebayu FM Kota Tegal.